Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Ayu Susanti, dosen tetap program studi S1 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subandi. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah di bidang biologi farmasi, yaitu mata kuliah fitokimia. Mata kuliah fitokimia termasuk dalam mata kuliah wajib yang diajarkan pada mahasiswa semester 4 dengan bobot 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah fitokimia yaitu merupakan mata kuliah yang membekali pengetahuan mahasiswa tentang pengembangan obat yang berfokus pada bahan aktif yang berasal dari tanaman. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, yang dapat mendukung berjalannya perkuliahan yang aktif, interaktif, dan juga partisipatif. Pada metode pembelajaran DIA, saya akan melakukan ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori tentang langkah-langkah pengembangan bahan herbal yang terkait dengan proses ekstraksi, serta melakukan diskusi interaktif yang dapat mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Untuk capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mahasiswa menempuh mata kuliah fitokimia, antara lain mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep terkait metabolit primer dan metabolit sekunder, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep ekstraksi, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep pemurnian ekstrak, serta mahasiswa mampu memahami dan juga menjelaskan konsep terkait dengan identifikasi kandungan kimia pada suatu tanaman. Media pembelajaran pada mata kuliah fitokimia meliputi buku ajar dan juga RPS yang dapat diunduh oleh mahasiswa melalui e-learning Universitas Dr. Subandi. Selain itu, saya juga mempergunakan PowerPoint sebagai visual pembelajaran bagi mahasiswa. Adapun materi pembelajaran yang akan ditampilkan dalam video kali ini terkait dengan metode ekstraksi. Metode ekstraksi merupakan kompetensi penting yang dibutuhkan mahasiswa dalam pengembangan bahan herbal menjadi suatu sediaan obat. Ekstraksi merupakan suatu proses dalam mengambil senyawa yang ada di dalam suatu tanaman dengan metode yang tepat sesuai dengan sifat fisika kimia suatu zat. Dalam video pembelajaran ini akan dijelaskan terkait dengan definisi ekstraksi, mekanisme proses ekstraksi, dan juga jenis-jenis metode ekstraksi. Penilaian dalam mata kuliah fitokimia mencakup 4 komponen utama, yaitu UTS sebesar 25%, UAS sebesar 25%, penugasan sebesar 30%, serta sikap dengan bobot sebesar 20%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan mahasiswa dalam mengerjakan penugasan. Rubrik penilaian telah disusun dengan jelas dan terukur, serta hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan suasana akademik yang transparan, aktif, dan efektif, serta mahasiswa memiliki kompetensi yang baik, utamanya tentang pengembangan bahan herbal. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran pada mata kuliah fitokimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah fitokimia di TM keempat. Sebelum Ibu mulai perkuliahan ini, Ibu persilahkan kepada KMK untuk berdoa bersama terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Nah, hari ini Ibu akan melanjutkan tema perkuliahan di minggu ketiga ya. Baik, di TM ketiga kemarin kita sudah membahas materi terkait apa? Metabolit sekunder. Oke, nah metabolit sekunder itu merupakan salah satu bahan atau kandungan di dalam tanaman yang akan kita kembangkan dalam pengembangan obat herbal. Nah,
sebelum kita membuat suatu formulasi, maka kita harus melalui yang namanya proses ekstraksi ya. Nah, proses ekstraksi itu yang akan kita bahas pada materi TM keempat ya. Oke, baik Ibu lanjutkan. Jadi ketika kita akan membuat suatu pengembangan bahan herbal, kita harus melalui yang namanya proses ekstraksi. Nah, ekstraksi itu sendiri apa? Kita akan pelajari. Jadi ekstraksi adalah suatu proses penyarian zat aktif dari bagian tanaman obat yang bertujuan untuk menarik komponen kimia. Jadi dari proses ekstraksi ini tujuannya adalah kita akan menarik senyawa kimia yang ada di dalam sel-sel tanaman tersebut ya. Nah, nanti dari proses ekstraksi ini akan dihasilkan yang namanya ekstrak. Nah, apa Bu ekstrak itu? Jadi ekstrak ini adalah hasil dari ekstraksi itu sendiri berupa filtrat baik kental maupun cair maupun juga padatan. Jadi hasil ekstraksi itu bisa berupa ekstrak kental, ekstrak cair maupun ekstrak yang sudah kita padatkan. Nah, bagaimana proses terjadinya ekstraksi itu? Jadi ketika kita melakukan ekstraksi ada beberapa mekanisme kerja. Oke, yang pertama adalah ada pelarut organik. Jadi pelarut organik yang akan kita gunakan itu nanti bisa menembus dinding sel dan dia akan masuk ke rongga sel tumbuhan yang mengandung zat aktif. Nah, pemilihan pelarut pada proses ekstraksi itu disesuaikan dengan polaritas dari senyawanya. Jadi kalau senyawa itu bersifat polar, maka kita harus memilih pelarut organik yang juga bersifat polar ya. Oke. Kemudian yang kedua, zat aktif akan terlarut dalam pelarut organik pada bagian luar sel. Jadi intinya ketika kita melalui proses ekstraksi seperti ini ya. Jadi ada di sini bahan tanaman, kita tambahkan pelarut organik selama beberapa hari. Nah, nanti dari pelarut organik ini akan menarik senyawa-senyawa metabolit sekunder yang ada di dalam tanaman tersebut. Oke, baik Ibu lanjutkan. Nah, untuk sampel ekstraksi sendiri ya, jadi sampel ekstraksi ini dapat dilakukan dengan berbagai metode. Jadi nanti akan kita bahas apa saja sih metode ekstraksi yang bisa kita pilih untuk menghasilkan suatu ekstrak. Baik, untuk yang berikutnya adalah hal-hal yang berpengaruh terhadap proses ekstraksi itu sendiri. Jadi ketika kita nanti mau melakukan proses ekstraksi, itu ada beberapa hal yang harus kita kondisikan. Nah, yang pertama di sini adalah jumlah simplisia yang akan kita ekstrak. Jadi biasanya jumlah simplisia ini juga berpengaruh terhadap jumlah pelarut yang mau kita gunakan. Nah, perbandingan antara jumlah simplisia dengan jumlah pelarut yang kita gunakan itu biasanya 1:10. Jadi misalkan ketika kita mau mengekstraksi sejumlah 1 gram simplisia, berarti pelarut yang kita gunakan berapa? 10 mili. Oke, seperti itu Bang. Kemudian yang kedua terkait dengan derajat kehalusan simplisia. Jadi biasanya ketika kita akan melakukan ekstraksi, tanaman itu kita buat dalam bentuk serbuk. Kenapa? Karena ketika tanaman itu kita perkecil ukuran partikelnya, kemungkinan untuk bertemu dengan pelarut semakin besar, sehingga pelarut untuk masuk ke dalam sel tanaman itu juga semakin besar. Jadi semakin halus simplisia, maka kemungkinan partikel simplisia untuk bertemu dengan pelarut itu juga semakin besar. Nanti rendemen atau hasil ekstraksinya juga akan semakin banyak ya. Kemudian yang ketiga adalah waktu ekstraksi. Jadi waktu ekstraksi ini harus kita optimasi. Misalkan nanti kita akan memilih metode maserasi. Nah, metode maserasi itu berapa lama yang kita perlukan? Apakah 1 hari, apakah 2 hari, ataukah 3 hari? Itu kita tentukan berdasarkan rendemen ekstrak yang kita peroleh ya. Kemudian yang ketiga metode ekstraksi. Nah, pemilihan metode ekstraksi ini nanti akan melihat sifat fisika dari metabolit sekunder yang akan kita ambil ya. Kemudian yang terakhir adalah kondisi proses ekstraksi. Nah, kondisi ini biasanya ke arah suhu ya. Jadi kita bisa men-setting suhu dari proses ekstraksi tersebut sehingga nantinya metabolit sekunder yang akan kita ambil itu tidak rusak ya.
Oke, baik, untuk yang berikutnya Ibu masuk ke jenis-jenis ekstraksi. Jadi ini poin penting di pembelajaran kali ini. Nah, nanti misalkan salah satu dari kalian bekerja di industri obat herbal dan kalian harus memilih metode ekstraksi apa yang paling tepat. Nah, kalian akan mempelajarinya hari ini melalui bagaimana sih pemilihan metode itu yang tepat berdasarkan sifat kimia dari senyawa metabolit sekunder yang ada di tanaman yang akan kalian kembangkan menjadi bahan obat ya. Oke, yang pertama, jenis ekstraksi yang pertama di sini adalah ekstraksi padat cair ya. Nah, ekstraksi ini merupakan jenis ekstraksi yang paling umum. Jadi padat cair ini maksudnya adalah untuk simplisianya dia berbentuk padat dan cair itu adalah pelarutnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah ekstraksi cair-cair. Untuk ekstraksi cair-cair ini biasanya kita lakukan untuk proses isolasi. Jadi yang ada di dalam tabung ini itu berupa ekstrak kental, di mana ekstrak kental ini nantinya akan kita tambahkan pelarut. Jadi jenis ini merupakan jenis lanjutan dari ekstraksi padat cair tadi ya. Nah, yang kedua adalah jenis ekstraksi berdasarkan penggunaan panas ya. Jadi nanti ada beberapa metode ekstraksi itu yang dia menggunakan panas dan ada beberapa metode ekstraksi yang tidak menggunakan pemanasan. Bu, apa bedanya? Kapan kita harus memilih yang panas, kapan kita memilih yang dingin? Nah, jawabannya adalah ketika senyawa metabolit sekunder yang akan kita tarik, dia tidak tahan terhadap pemanasan, maka kita harus memilih metode ekstraksi secara dingin ya. Jadi metode ekstraksi secara dingin ini bertujuan untuk mengekstrak senyawa-senyawa yang terdapat di dalam simplisia atau tanaman yang tidak tahan terhadap panas ya. Jadi kalau senyawa metabolit sekundernya tidak tahan terhadap pemanasan, kita pilih metode ekstraksi secara dingin ya. Nah, apa saja pilihan metode ekstraksi dingin ini? Yang pertama adalah maserasi. Kemudian yang kedua adalah perkolasi. Oke, jadi maserasi ini merupakan metode ekstraksi yang paling sederhana ya. Dia tidak membutuhkan suatu peralatan khusus atau teknik khusus untuk melakukan ekstraksinya. Nah, maserasi adalah proses ekstraksi sederhana yang dilakukan hanya dengan cara merendam simplisia dalam satu atau campuran pelarut selama waktu tertentu pada ruang dan terlindung dari cahaya. Jadi kalau maserasi itu kita hanya butuh pelarut, nanti kita akan menambahkan pelarut ke dalam simplisia. Kita tunggu selama beberapa hari sambil sesekali kita aduk. Nah, sederhana seperti itu ya. Kemudian untuk yang berikutnya, metode ekstraksi dingin yang berikutnya adalah perkolasi. Nah, perkolasi ini adalah proses penyaringan zat aktif secara dingin dengan cara mengalirkan pelarut. Jadi nanti simplisianya kita masukkan ke dalam wadah perkolator, kemudian kita tambahkan pelarutnya. Nah, kita diamkan selama beberapa hari, kemudian misalkan ya, kita diamkan selama 3 hari, kemudian setelah 3 hari kita buka kerannya secara perlahan, nanti pelarut dan metabolit sekunder yang sudah terekstraksi akan turun ke dalam wadah beker gelas ini. Ya, itu adalah metode perkolator. Nah, baik, untuk metode yang kedua adalah metode ekstraksi yang menggunakan pemanasan. Jadi untuk metode ekstraksi yang menggunakan pemanasan sebenarnya itu lebih baik. Tetapi lebih baik di sini dalam artian khusus untuk senyawa metabolit sekunder yang tahan panas. Kalau tidak tahan panas, tidak perlu menggunakan metode ekstraksi dengan cara pemanasan karena nanti metabolit sekundernya akan rusak ya. Tetapi dengan cara pemanasan ini sendiri sebenarnya lebih memudahkan pelarut untuk masuk ke dalam sel tanaman sehingga nanti hasil rendemen dari ekstraksinya itu juga semakin besar ya. Oke, nah untuk pilihan metode ekstraksi secara panas ada beberapa ya. Yang pertama adalah seduhan. Jadi kalau seduhan ini merupakan cara tradisional seperti kita mau membuat obat-obat ya. Obat-obat herbal di rumah kita rebus selama beberapa saat, kemudian setelah kita rebus langsung kita minum. Nah, untuk metode-metode seduhan seperti ini ya,
karena dia tidak mengandung pengawet, jadi masa penyimpanannya hanya boleh 1 kali 24 jam. Jadi setelah lebih dari 24 jam harus kita buang. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kokwe atau penggodokan. Jadi pada proses menggodokan ini merupakan proses penyarian dengan menggodok simplisia menggunakan akti langsung dan hasilnya dapat langsung digunakan sebagai obat. Jadi tanpa perlu ada proses lebih lanjut untuk menjadi suatu sediaan obat ya. Oke. Baik, untuk metode ekstraksi cara panas yang berikutnya adalah infusa. Nah, kalau infusa ini dia memerlukan panci infus seperti ini ya. Jadi untuk panci infus di sini ada 2 tingkat. Ada panci pertama dan panci kedua. Nah, untuk infusa ini kita letakkan simplisia di panci yang atas. Kemudian panci yang bawah kita isi dengan aquades. Nah, nanti simplisia tersebut kita panaskan selama 15 menit pada suhu 90 derajat. Nah, menghitung 15 menit itu kita mulai ketika suhu dari simplisia tersebut 90 derajat. Jadi nanti sambil menggodok ya, sambil menggodok simplisia tersebut, kita pakai termometer. Kita lihat suhunya sampai dia 90 derajat, kemudian kita ambil stopwatch, kemudian kita atur stopwatchnya selama 15 menit ke depan. Nah, setelah 15 menit, nanti langsung diserkai atau langsung disaring menggunakan kain flanel. Nah, setelah itu bisa kita gunakan sebagai bahan obat herbal. Oke, untuk yang ketiga, metode ekstraksi yang menggunakan cara pemanasan adalah digesti. Digesti ini hampir sama dengan maserasi, ya. Jadi cukup kita diamkan di dalam suatu chamber, tetapi kalau digesti ini dia menggunakan pemanasan pada suhu rendah, yaitu 30 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian cara pemanasan yang berikutnya adalah dekokta. Nah, kalau dekokta ini hampir sama dengan infusa tadi. Cuma bedanya adalah waktu pemanasannya. Kalau infusa tadi berapa menit? 15 menit ya. Nah, kalau dekokta di sini kita melakukan proses pemanasan selama 30 menit. Untuk suhunya sama 90 derajat Celcius. Jadi kita hitung 30 menit itu ketika suhu dari simplisia itu menunjukkan 90 derajat. Setelah itu kita atur stopwatch timer ya 30 menit ke depan. Sama seperti infusa, jadi dekokta ini setelah sampai 30 menit kita langsung serkai dalam kondisi panas ya. Oke. Nah, yang berikutnya metode ekstraksi dengan cara panas berikutnya adalah metode reflux. Nah, kalau reflux dia membutuhkan alat khusus seperti ini ya. Jadi ada corong, kemudian ada labu alas bulat di bawah, kemudian bisa kita atur set suhunya di sini. Nah, reflux ini merupakan proses ekstraksi dengan pelarut pada titik didih pelarut selama waktu dan jumlah pelarut tertentu dengan adanya pendinginan balik ya. Jadi nanti di sini kita taruh pelarut ya. Pelarut dan simplisianya kita taruh di alas bulat yang di bawah. Kemudian kita atur atau kita setting suhunya. Kemudian ketika suhu itu sudah mencapai suhu titik didih pelarut, maka pelarut dan simplisia ini akan naik ke atas. Nah, setelah dia naik ke atas, kemudian dia akan turun kembali. Demikian seterusnya sampai nanti mencapai siklus yang optimal. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian metode ekstraksi dengan cara panas yang terakhir adalah metode sohletasi ya. Jadi kalau sohletasi dia juga membutuhkan peralatan khusus seperti ini. Nah, sohletasi ini merupakan ekstraksi proses panas menggunakan alat khusus berupa ekstraktor sohlet. Nah, ini contoh gambar dari ekstraktor sohletnya. Kemudian, sohletasi ini juga menggunakan suhu yang lebih rendah dibandingkan suhu yang digunakan pada proses reflux tadi. Jadi kalau sohletasi ini berbeda dengan reflux ya. Kalau reflux tadi antara simplisia dengan pelarut itu sama-sama berada di alas bulat. Tapi kalau sohletasi berbeda ya. Jadi di sini simplisianya kita taruh di bagian pipa kapiler yang panjang ini. Kemudian kita taruh pelarutnya, kemudian nanti pada titik didih pelarutnya akan turun ke bawah dan dia akan naik lagi. Nah, kita hitung siklus yang terjadi pada proses sohletasi. Kapan proses sohletasi ini bisa terhenti? Nah, itu
Bisa kita lihat dari cairan yang ada di bawah di sini ya. Kalau cairan yang ada di sini sudah jernih, berarti proses sohletasinya sudah selesai. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu jelaskan hari ini. Dari kalian adakah yang ingin bertanya terkait dengan materi ekstraksi ini? Izin bertanya, Bu. Baik, silakan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Fidiana, Bu. Izin bertanya, ketika kita akan melakukan suatu penelitian mengambil senyawa flavonoid dari suatu tanaman, kira-kira metode ekstraksi apa nih, Bu, yang paling efektif untuk kita gunakan dalam mengekstraksi senyawa flavonoid dalam tanaman tersebut? Oke, baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi, ketika kita mau memilih metode ekstraksi, harus kita ketahui dulu senyawa apa sih yang berkhasiat dalam tanaman tersebut. Nah, misalkan tadi seperti yang ditanyakan Mbak Ilfit. Mbak Ilfit mau melakukan penelitian. Dia mau mengekstraksi senyawa flavonoid dalam suatu tanaman. Nah, harus kita ketahui terlebih dahulu bagaimana sih sifat fisika kimia dari senyawa flavonoid, sehingga nanti penentuan metode ekstraksinya bisa tepat. Nah, coba Ibu tanya, TM sebelumnya kalian sudah belajar terkait dengan metabolit sekunder dan beberapa sifat fisika kimianya. Nah, sekarang coba Ibu ulas kembali, apa sih sifat fisika kimia dari flavonoid itu? Yuk, ada yang bisa membantu Ibu? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan. Sifat fisika kimia dari flavonoid itu dia bersifat polar, tapi dia tidak tahan dalam suhu panas, tetapi dia tahan dalam suhu maksimal 50 derajat Celcius. Oke, jadi senyawa flavonoid itu kalau kita lihat sifat fisika kimianya, yang pertama dia bersifat polar. Jadi nanti ketika mau melakukan proses ekstraksi, pemilihan pelarutnya harus menggunakan pelarut yang polar, sesuai prinsip yang sudah kita bahas di awal. Kemudian yang kedua, flavonoid ini dia tidak tahan pemanasan, tapi masih bisa melalui proses pemanasan dengan suhu maksimal 50 derajat Celcius. Jadi untuk metode ekstraksi yang tepat, kita masih bisa menggunakan metode ekstraksi yang menggunakan pemanasan. Karena sebenarnya ketika kita memilih metode ekstraksi dengan cara pemanasan, itu dapat meningkatkan rendemen ekstrak tersebut. Ya. Oke, jadi untuk pemilihannya bisa menggunakan metode cara panas. Bisa menggunakan sohletasi, bisa menggunakan reflux, ya, tergantung dengan peralatan yang dimiliki oleh industri kalian. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain terkait dengan metode ekstraksi? Izin bertanya, Ibu. Oke, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gisya Cindy. Jadi saya ingin bertanya terkait yang sudah Ibu paparkan barusan tadi. Jika kita bekerja di lingkungan industri farmasi dengan keterbatasan alat yang ada, nah itu bagaimana cara kita menentukan metode ekstraksi yang sesuai? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi ada kalanya ketika nanti kita di lapangan, kita dihadapkan pada suatu kondisi di mana peralatan yang kita miliki itu terbatas. Terutama ini ya juga terkait dengan dana. Nah, karena ada beberapa metode ekstraksi itu yang memerlukan peralatan yang khusus. Kalau memang peralatan yang kita miliki itu terbatas, dana kita terbatas, maka kita bisa memilih metode ekstraksi yang paling sederhana. Contoh metode ekstraksi yang paling sederhana yang sudah kita bahas tadi apa? Maserasi. Jadi kalau maserasi itu dia tidak membutuhkan peralatan apapun, jadi dia hanya membutuhkan pelarut dan sebuah wadah untuk menampung simplisia dan juga pelarutnya, sehingga tidak membutuhkan biaya yang besar seperti itu. Tetapi kalau misalkan industri kalian itu memiliki dana lebih, bisa kita pilih metode yang menggunakan peralatan khusus, karena metode yang menggunakan peralatan khusus itu memiliki kelebihan, dia lebih efisien terhadap waktu ekstraksinya. Jadi kalau maserasi kita butuh beberapa hari, tapi kalau kita menggunakan peralatan khusus misalkan seperti metode sohletasi, kita bisa cuma sehari saja. Jadi kan bisa lebih hemat terhadap waktu ekstraksi, seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lainnya? Sudah cukup. Oke, baik, kita cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Ibu mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Semoga perkuliahan hari ini bisa memberikan manfaat buat kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah fitokimia pada program studi S1 Farmasi Universitas Dr. Subandi. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat pengajuan
pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025.